Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar fisika dengan metode utik soal fisika. Hari ini kita akan membahas tentang besaran dan dimensi. Yang mana kita tahu bahwa besaran dan dimensi ini merupakan salah satu cabang fisika yang paling dasar. Dengan metode ini, metode utik tentunya, kita akan langsung mengupas persoalan yang ada di fisika, khususnya tentang besaran dan dimensi. Untuk soal yang pertama ini tentang besaran. Oke. Langsung saja, satuan-satuan berikut yang merupakan satuan besaran pokok adalah A. Kandela Joule Watt, B. Kelvin Joule Celsius, C. Kandela Second Watt, D. Newton Mole Celsius, E. Kilogram Kelvin Ampere. Nah, mungkin dari teman-teman udah langsung menebak jawabannya A, B, C, atau D, E. Disimpan dulu ya. Oke, lanjut ke pembahasan. Yang perlu kita ingat yaitu yang pertama, besaran pokoknya dan satuannya. Kira-kira dari A, B, C, D, E mana yang paling tepat? Kita bisa lihat yang paling tepat itu E. Yang mana kilogram itu miliknya massa, Kelvin miliknya suhu, dan ampere miliknya arus listrik. Sudah jelas Joule Watt itu bukan. Joule Watt dan Newton itu bukan. Oke. Jadi jawabannya E. Lanjut ke soal selanjutnya, masih tentang besaran dan dimensi. Mungkin kita semua sudah tidak asing dengan besaran. Nah, soal yang kedua yaitu di antara besaran-besaran berikut yang bukan merupakan besaran vektor adalah yang A. Kecepatan, B. Laju, C. Momentum, D. Gaya, dan E. Percepatan. Pembahasannya yaitu yang perlu diingat adalah besaran vektor. Pengertian dari besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Dan di sini yang ditanyakan adalah bukan. Yang bukan merupakan besaran vektor. Jadi yang tidak memiliki nilai dan arah. Kira-kira yang tidak memiliki nilai dan arah ini yang mana ya? Untuk kecepatan sendiri, dia memiliki arah dan memiliki nilai tentunya. Untuk gaya juga memiliki arah dan memiliki nilai. Percepatan memiliki arah dan memiliki nilai. Momentum juga memiliki arah dan memiliki nilai. Jadi jawabannya laju. B. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Kali ini kita akan membahas mengenai dimensi. Soalnya itu manakah pernyataan berikut yang benar? Oke, yang benar. Yang A adalah ML pangkat 2 T pangkat negatif 2 adalah dimensi energi kinetik. Yang B, MLT pangkat min 2 atau negatif 2 adalah dimensi energi potensial. Yang C, ML pangkat 2 T adalah dimensi momentum. D, ML pangkat 3 T pangkat negatif 2 adalah dimensi usaha. E, ML pangkat 2 T pangkat negatif 1 adalah dimensi daya. Yang mana yang benar? Langsung saja kita bahas. Nah, untuk yang A, ML pangkat 2 T pangkat negatif 2, apakah benar merupakan dimensi dari energi kinetik? Kita tahu, nah sebelumnya kita ingat dulu ya. Kita ingat bahwa satuan dari dimensinya. Satuan M atau panjang ini adalah L, dan satuan dari kilogram atau massa adalah mZ. Satuan dari waktu S adalah T. Nah,
kita tahu bahwa energi kinetik itu adalah setengah mv kuadrat. Yang mana dapat kita tuliskan M-nya kilogram, V kuadrat adalah MS dikuadratkan, dan dapat saya tulis M kuadrat S kuadrat sama dengan kilogram kali M kuadrat kali S pangkat negatif 2, karena S yang pangkat 2 ini ada di bawah sehingga kita ke ataskan menjadi pangkatnya negatif, sama dengan M L pangkat 2 T pangkat negatif 2. Jadi ini sama. Jadi sebenarnya yang benar itu adalah A. Tapi perlu kita tahu juga, kalau kita gabut ya, mungkin kita mau neliti apakah benar sih yang satuannya MLT pangkat min 2 ini salah, bahwa dia milik dimensi energi potensial. Ya, kita telusuri. Energi potensial itu rumusnya MGH, yang mana M adalah kilogram massa, G adalah percepatan gravitasi, M per S kuadrat atau S pangkat 2, dan H-nya adalah meter. Yang dapat saya tuliskan kilogram, meter pangkat 2, dan sekon pangkat negatif 2, karena ini sekonnya di bawah. Sehingga dimensinya yaitu ml kuadrat T negatif 2, sama dengan energi kinetik namun berbeda komponennya di rumusnya. Jadi ini bukan. Terus lanjut ke momentum. Momentum di sini adalah rumusnya M kali V. M di sini kilogram dan V adalah kecepatan M per S. Sama dengan dapat saya tuliskan kilogram kali M kali S pangkat negatif 1 sama dengan MLT negatif 1. Untuk pangkat L dan T-nya itu sesuai dengan rumus yang ada di sini. Nah, untuk usaha apakah benar ML pangkat 3 T negatif 2, kita tinjau dulu dari rumusnya F kali S, gaya kali waktu. Nah, gaya sendiri rumusnya kilogram meter sekon kuadrat, atau gaya sendiri itu M kali A. A-nya percepatan rumusnya M kali S pangkat negatif 2. Dan untuk S-nya di sini adalah jarak ya. Jarak di sini meter. Sama dengan dapat dituliskan kilogram kali meter. Ini meter kuadrat, meter pangkat 2, dan sekonnya pangkat negatif 2. Dapat tuliskan ML pangkat 2 T pangkat negatif 2. Jadi jelas salah. Nah, daya dimensinya apakah ini? Dan tentunya salah kemungkinannya. Kemungkinan besar salah karena kita sudah menemukan jawabannya yang A. Daya ini rumusnya W per T, watt per waktu. Dengan rumusnya W itu kilogram kali meter kuadrat kali sekon pangkat negatif 2 per S. Nah, sama dengan kilogram kali meter kuadrat kali sekon pangkat min 3. Kita dapat tuliskan bahwa ML pangkat 2 T pangkat negatif 3. Jadi jawabannya udah jelas A, karena kita tahu bahwa kebetulan ini kita mengecek di A sudah ketemu jawabannya. Dan untuk energi potensial, momentum, usaha, dan daya dapat didapatkan hasil yang benar sebagai berikut ini. Oke. Soal yang terakhir, kita bahas tentang dimensi juga. Nah, diketahui bahwa nilai besar ketetapan Planck adalah 6,6 kali 10 pangkat negatif 34 Joule sekon. Maka dimensi dari ketetapan Planck adalah pembahasan. Ini nggak ada bijiannya ya. Isi yang perlu diingat yaitu tetap satuan dan dimensinya. Jadi kita harus tahu satuannya dan apa dimensinya, seperti itu.
diketahui di sini ketetapannya yaitu 6,6 kali 10 pangkat negatif 34 Joule second. Nah, kita tinjau dari satuan di belakang ini. JS yaitu Joule kali second, di mana Joule adalah kilogram kali meter kuadrat kali second pangkat negatif 2, dan S-nya itu adalah sekonnya. Ya. Ini sudah sekon ya, bukan jarak lagi. Jadi langsung aja terus S. Maka dapat dijadikan 1 kilogram kali meter kuadrat kali sekon pangkat negatif 2 kali S sekon lagi. Jadi ini pangkat 1 dan ini pangkat 2, hasilnya S-nya tinggal pangkat negatif 1. Jadi dapat kita tuliskan dimensinya yaitu ml kuadrat pangkat 2 T pangkat negatif 1. Jawabannya ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat kita bahas untuk sesi kali ini. Dan jangan lupa tunggu sesi selanjutnya. Kita akan bahas tentang vektor. Oke, tetap semangat dan see you.